istri, cantik, pintar masak, apalagi masak buat suaminya. Kamu bisa aja ya? Pagi-pagi udah ngegombal. Itu beneran. Itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam, sayang. Masa kamu gak percaya sih? Kamu tahu nggak? Aku juga beruntung banget punya suami kayak kamu. Di Masa? mata kamu itu baik dan sempurna. Ya, kan? Itu kan? Aduh. Kena deh aku kan? Kena rayuan maut kamu kan? Aduh. Ternyata kamu itu sayang lebih pintar menggobal daripada aku. Pantes saja aku jatuh cinta sama kamu. Jody, jam segini kok belum ke kantor? Nanti kamu telat loh ke kantor. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sini Mami sebentar. Hari ini Helena itu masak spesial. Mie goreng dan telur goreng kesukaan Mami. Rasanya tuh enak banget nih. Masakan restoran tuh lewat, Mami. Ya udah kalau begitu Jody berangkat ya. Sayang. Ya, aku antar kamu ya. Hati-hati ya. Sebentar. Aku aja lupa. Masakan istri itu harus dimakan. Kalau enggak, besok aku nggak dikasih jatah. Jadi berangkat ya, Mami. Assalamualaikum. Kamu salam. Ya. Hati-hati ya. Ya. Sayang. Aku berangkat ya. Iya. Oh iya. Papa berangkat kerja dulu ya, Nak. Kamu minta makan yang banyak sama Mama. Kamu jaga bayi kita ya, sayang. Iya, pasti Mas. Kamu juga hati-hati ya bawa mobilnya. Jangan ngebut-ngebut. Iya. Kamu juga gak boleh kerja yang terlalu berat. Oke? Iya. Ya udah, aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mi, kok makanannya dibuang? Memangnya saya sudi makan masakan kamu? Makanan begitu memang baiknya dibuang. Astagfirullahaladzim. Kalau Mami nggak suka dengan masakan saya, sebaiknya jangan dibuang, Mi. Di luar sana itu kan masih banyak orang yang sulit untuk bisa mendapatkan makanan. Kamu ngomong apa? Kamu tuh nggak usah kurang ajar sama saya. Kalaupun nggak karena anak saya, belum tentu hidup kamu tuh senang seperti ini. Ngerti kamu? Tapi, Mi, Saya heran. Kenapa Jody milih perempuan kayak kamu? Padahal masih banyak perempuan yang lebih baik daripada kamu. Walaupun kamu sudah menikah dengan Jody, sampai mati pun saya tidak akan pernah menganggap kamu sebagai menantu. Ngerti kamu? ya Allah, berikanlah aku kesabaran. Bukakanlah pintu hatinya, supaya mertuaku bisa menyayangiku dan menerima aku apa adanya. Ibu, sepatunya. Makasih ya, Bu. Ya. Bu. Helena kemana? Kok udah nggak pernah kelihatan? Mentang-mentang udah nikah sama orang kaya, jadi lupa sama ibu. Enggak, Helena anak saya mah nggak begitu. Dia kan lagi hamil tua, Bu. Jadi dia tuh nggak boleh kemana-mana, takut kenapa-napa. Oh, kirain lupa sama ibu. Enggak kok. Jadi berapa nih? Jadi 5.000. Nih, makasih ya. Ya, makasih. Bisa mobil gak sih nih orang?
jangan ngomong. Zoya? Tante Rosa? Tante, minta maaf ya atas kejadian tadi. Gak apa-apa, Tante juga salah. Lagi nggak konsen bawa mobil. Kamu kapan pulang ke Jakarta? Baru kemarin sih Tante. Ini dalam rangka liburan atau apa? Sebenarnya aku baru resign dari kantor aku yang di Jepang. Sayang banget ya, padahal karirmu itu lagi bagus loh di sana. Iya sih, tapi aku baru sadar kalau aku nggak bahagia Tante. Aku sekarang tahu kalau ternyata cuma Jody yang bisa bikin aku bahagia. Dan maksud aku pulang ke sini, aku pengen perbaiki hubungan kita. Apa? Tante kok kaget gitu? Ya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya ada apa sih Tante? Ya, tapi Jody sudah nikah. Tante nggak mungkin Tante, Jody nggak mungkin nikah sama perempuan lain Tante. Jody itu cintanya sama aku dan aku tahu itu Tante. Udah, kamu tenang saja. Kalau memang kamu ingin kembali sama Jody, Tante pasti bantu kamu. Tante juga nggak suka sama istrinya Jody yang sekarang. Yang pantas jadi istrinya Jody, ya cuman kamu, Zoya. Permisi, Pak. Ya, Katanya ada yang mau bertemu dengan Bapak. Dia sudah berjanji katanya. siapa? Aku. Apa kabar? Zoya, kamu kapan pulang? Baru kemarin. Oke, Jody aku kangen banget. saya maaf. Kamu gak kangen sama aku? Oh, jadi karena kamu udah nikah, kamu jaga jarak sama aku. Zoya, iya. Karena aku sudah menikah, aku tidak boleh bersikap seperti dulu lagi sama kamu. Aku gak peduli kalau kamu udah nikah. Kamu itu milik aku, dan aku akan ngerebut kamu lagi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben kamu pulangnya telat. Mas, aku siapin air hangat ya buat kamu mandi. Gak usah saya. Aku lagi capek banget. Gak biasa-biasanya Mas Jody seperti ini. Ada apa ya? Jody, kenapa sih kamu nikah sama perempuan itu? Pasti karena pelampiasan aja kan? Aku yakin kamu masih cinta sama aku, Jody. Apapun yang terjadi, aku akan ngerebut kamu lagi. Gimana pun caranya. Karena yang pantas sama kamu itu cuman aku, bukan wanita itu. Setelah semua yang terjadi, kenapa kamu harus kembali, Zoya? Sebenarnya kamu duluan lah. Enggak, kamu duluan. Benar. Benar. Oke. Sebenarnya ada yang pengen aku omongin sama kamu, Zoya. Kamu tahu kan kalau kita udah lama pacaran. Aku pengen ngasih kejutan buat kamu, tapi kamu tutup mata. Nggak boleh ngintip. Oke. Aku pengen menikah sama kamu, Zoya. Jody,
Jod, aku nggak bisa. Nggak bisa. Kamu nggak cinta lagi sama aku, Zoya. Aku cinta sama kamu, Jody. Tapi aku belum siap untuk nikah sama kamu. Aku harus ngejar impian aku. Iya, aku ngerti, Zoya. Setelah kita menikah, kamu masih bisa kok mengejar impian kamu. Jody, aku belum bilang sama kamu kalau aku keterima kerja di Jepang. Dan kemungkinan aku akan menetap di sana. Itu nggak jadi masalah, Zoya. Kamu bisa pergi ke Jepang, tapi setelah kita menikah, aku cinta sama kamu, Zoya. Dan aku akan selalu menunggu kamu. Aku nggak bisa, Jody. Maksud kamu? Kita putus. Zoya, tolong, Zoya. Aku nggak bisa putus dari kamu, Zoya. Aku cinta sama kamu. Jody, aku nggak yakin kita bisa hubungan jarak jauh. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita. Aku harap kamu ngerti. Zoya. Mas. Kamu kenapa sih? Dari tadi kok diem aja? Ada masalah di kantor. Kamu tahu gak sih? Kamu tuh udah bikin aku khawatir. Kalau memang kamu ada masalah di kantor, sebaiknya kamu cerita sama aku. Siapa tahu kan aku bisa bantu. Enggak, aku nggak apa-apa. Dan maaf, kalau aku sudah bikin kamu khawatir. Ya udah kalau emang ada masalah. Nggak seharusnya aku begini. Zoya hanya bagian dari masa lalu aku. Iya, sekarang aku sudah punya Helena. Wanita yang sangat aku cintai dan juga mencintai aku. Zoya, Jody, kamu kenapa bisa ada di sini ya? aku mau ngajakin kamu makan malam. Oke, maaf bukannya aku nggak mau, Zoya. Tapi aku sudah ditunggu sama istri aku di rumah. Jody, Jod. Zoya, aku udah bilang sama kamu kan tadi. Aku ditunggu sama istriku di rumah. Jadi maaf. Jody, Jod, buka. Jod. Kamu pikir dengan kamu menghindar seperti ini, aku akan menyerah? Gak akan, Jody. Aku cari kemana-mana, ternyata kamu udah di sini. Lagi sibuk masak ya. Aku senang deh kamu cepet pulang. Ini apa kamu masak spesial kayaknya ya? Emang mau lagi ada acara? Iya, tadi Mami bilang sama aku, katanya ada tamu yang mau datang. Tamu siapa? Aku juga nggak tahu, Mami nggak bilang sama aku. Ya udah sekarang kamu mandi dulu ya, kamu siap-siap, biar aku lanjutin semuanya. Benar nggak mau penting? Nggak usah. Ya, udah. Kamu mandi ya? Iya sayang. Helena, kalau masakannya nggak enak dan sempat tamu saya protes, saya nggak akan maafin kamu ya. Mami. Jody. Wow. Mi, memangnya siapa sih tamu yang mau datang? Jody,
tamunya kayaknya udah datang. Ya cepet kamu ke sana deh. Iya, sebentar ya sayang. Alena, cepet kamu beres-beres, tamu saya udah datang. Cepet. Iya, Mi. So ya, kamu ngapain di sini? Mami kamu undang aku makan malam. Terus aku sekalian pengen kenalan sama istri kamu. So ya, kamu boleh kenalan sama Helen. Tapi awas, kalau kamu macam-macam, aku nggak akan segan-segan mengeluarkan kamu dari rumah ini. Jody, kamu jangan cemas toh. Aku kesini kan baik-baik. Aku gak akan macem-macem kok. Jody, bawa tamunya masuk. Halo Tante, apa kabar? Tambah cantik aja. Makasih Tante. So ya, kenalin ini istri aku. Hai, aku Helena. Ibu pengen banget ketemu sama kamu. Pengen mastiin kamu baik-baik aja apa enggak di sana. Ya Allah, tolong lindungi anak hamba. Tante kita mulai makan yuk, aku lapar Tante. Oke. Kamu di sini ya? Iya. Aku permisi dulu, Mas. Kamu mau kemana? Kamu itu kan udah capek-capek masak. Masa kamu nyicipin masakan kamu sendiri? Udah kamu ikut makan sama aku. Sayang, hari ini kamu makan banyak karena kamu itu udah kan capek banget. Dan harus kamu ingat juga, bayi yang ada di dalam kandungan kamu itu harus banyak masuk nutrisi. Iya, Mas. Aku kelamaan di Jepang, makanan kayak gini rasanya aneh di mulut aku. Zoya, kamu tuh harus maklum. Helena kan bukan dari kalangan kita. Dia kan nggak sederajat. Mana tahu dia masak-masakan luar. Mami sama Zoya itu salah. Justru masakan yang dibuat sama istriku ini itu jauh lebih bergizi daripada makanan yang di luar. Kamu tuh kenapa sih ngebela selalu istri kamu? Lama-lama istri kamu tuh kurang ajar sama saya. Enggak, Mami salah. Helena bukan orang seperti itu. Aduh, aku biasanya habis makan buah. Kok nggak ada buah ya di sini? Helena, ambil jeruk di kulkas. Cepat. Nih, biar Jody aja. Nggak usah, Mas. Biar aku aja. Kamu di sini aja ya. Kalau gitu, kalian makan ya. Mami ke belakang dulu. Iya. Helena, semoga setelah malam ini kamu tuh sadar bahwa kamu itu nggak cocok buat anak saya. Maksud Mami? Maksud saya, Joya itu mantan pacarnya Jody. Dan kamu tahu nggak, itu tuh mantu idaman saya. Dibandingin Joya, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Dan yang pantas jadi si Jody, ya Joya bukan kamu. Mi, aku dan Mas Jody itu sudah menikah. Tolong, Mi. Jangan hancurkan rumah tangga kami. Jody itu berhak memilih yang terbaik. Dan saya yakin, Jody itu pasti masih sangat mencintai Joya. Saya yakin sebentar lagi Jody itu pasti akan menceraikan kamu. Aku nggak nyangka kamu nikahin perempuan kayak gitu. Dia itu nggak pantas untuk kamu. Zoya, kamu itu sangat salah besar.
kalau kamu itu menilai istriku itu hanya dari luarnya aja. Dibandingin diri kamu, istriku itu jauh lebih berharga. Jody, aku ngaku salah. Aku memang egois. Dan harusnya aku nggak ninggalin kamu. Tapi sekarang aku sadar, kalau cuma kamu yang bisa bahagiain aku. Semuanya itu udah terlambat. Nggak ada kata terlambat, Jody. Kita bisa mulai dari awal. Aku kesini untuk kamu. Aku ninggalin impian aku untuk kamu. Aku harus percaya pada suamiku bahwa dia hanya mencintai aku. Gak usah. Ini jeruknya. Silakan. Aku kupasin buat kamu ya, Mas. Iya, makasih ya sayang. Mas. Enggak, aku yang harus ngomong sama kamu. Sebelumnya aku minta maaf. Kalau Zoya itu, Aku udah tahu kok. Zoya itu mantan kamu kan? iya. Zoya memang mantan aku. Ceritanya panjang. Tapi yakin kamu mau dengar? Iya, aku cerita. Zoya memang mantan aku dan dia pergi jauh sebelum kamu datang dan melengkapi hidup aku. Aku sekarang udah gak punya perasaan apa-apa sama Zoya. Ya, kami pacaran dan kami putus karena dia lebih mementingkan egonya daripada perasaan aku. Maafin aku ya. Kamu gak perlu minta maaf, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Zoya itu memang mantan kamu. Tapi aku yakin kamu gak akan berpaling dari aku. Cuman karena dia hadir kembali dalam hidup kamu sekarang. Aku itu memang suami yang beruntung ya. Udah punya istri cantik, pintar masak, dan tambah lagi nilai plusnya. Istri yang memahami aku banget. Oke, dah guys. Sini. Sayang. Maaf. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu. Maaf aku gak bisa ngurusin kamu. Gak bisa siapin kamu sarapan. Aku lagi gak enak badan. Iya, nggak apa-apa kok. Lagi pula, aku juga kepikiran kayaknya aku pengen jagain kamu deh. Habis ini aku panggilin dokter ya. Gak usah Mas, gak usah. Aku cuma butuh istirahat sebentar aja. Nanti juga baikan lagi kok. Gak perlu panggil dokter. Benar. Kamu berangkat ke sana, nanti kamu kesiangan loh. Ya udah, kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jody, Mami? kok kamu nggak sarapan? Hah? Oh, nggak apa-apa. Soalnya Helena itu lagi sakit. Jadi biarin aja dia istirahat.
udah kalau gitu Jody berangkat ya, Mi. Jody titip Helena. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lena, bangun. Bangun kamu. Cepat sana bersihin rumah. Mami, Cepat masak dan beresin rumah. maaf Mi. Aku lagi nggak enak badan. Kamu nggak usah manja gitu deh. Sekarang juga kamu harus bersihin beres-beres rumah. Gak ada waktu libur buat kamu. Saya tuh nganggap kamu seperti apa sih? Oke, supaya kamu lebih semangat, bagaimana kalau sekalian saya gaji? Ya Allah, kenapa Mami menganggap aku pembantu di rumah ini, Mi? Aku ini istrinya Mas Jody. Bagus kalau paham. Sekarang juga kamu, Mami bilang cepat beresin rumah dan semuanya harus rapi. Ayo cepat bangun. Ya Allah, tolong kuatkan aku. Asin banget sini. Helena, kamu tuh bisa masak gak sih? Bikin sayur itu aja nggak becus, kasinan tau. Aduh, maaf Mi, maafin aku. Halo sayang, baru aja tante tunggu telepon kamu. Sayang, kamu sibuk nggak? Wah, tante minta tolong ya. Tolong kirim sarapan buat Jody ke kantornya ya. Oke? Makasih ya sayang ya. Mi, gimana kalau aku aja yang nganterin makanan buat Mas Jody? Gak usah, kamu kan lagi sakit. Mendingan kamu beres-beres rumah. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku terus membiarkan Mas Jody bersama wanita itu, aku takut lama-lama Mas Jody akan tergoda. Tolong lindungi dan kuatkanlah iman suamiku. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Siapa? Aku bikin makan siang untuk kamu. Kamu pasti lapar kan? Aku bisa makan di luar sendiri. Kamu nggak perlu repot-repot kayak gini. Jody, aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi hargain dong jerih payah aku. Oke. Gimana? Mau aku suapin nggak? Aku bisa sendiri. Tapi rasanya masih kayak dulu kan? Kamu inget nggak waktu itu aku sering masakin nasi kuning ini untuk kamu. Terus kita makan bareng di kampus. Kamu masih inget nggak? So ya, bagi aku masa lalu itu cuma sebagai kenangan. Kenangan yang nggak akan pernah aku ingat-ingat lagi. Jadi aku nggak mungkin lupain kenangan di antara kita. Karena cuma kenangan itu yang bisa bikin aku bertahan sampai hari ini. Kenangan itu yang bikin aku sadar kalau kamu tuh penting banget untuk aku. Dan itu motivasi aku untuk dapetin kamu lagi. Zoya, kamu tahu kan kalau aku sudah punya istri. Jadi aku minta tolong banget sama kamu. Minta tolong kamu lupain aku.
Sampai mati pun aku nggak akan melepaskan kamu. Kenapa? Kamu nggak suka? Marah? Astagfirullahalazim. Kamu marah kan? Mi, aku tahu Mami nggak suka sama aku. Aku memang bukan menantu idaman Mami. Tapi asal Mami tahu, aku selalu berusaha untuk jadi yang terbaik buat Mami dan Mas Jody. Tolong hargai aku, Mi. Hargai aku sedikit saja sebagai istri Mas Jody. Bagus ya. Kamu sudah berani-beraninya ya melawan saya. Memang kamu tuh siapa? Dengar ya, sampai kapanpun saya akan tetap menyakiti kamu sampai kamu menyerah dan minta cerai dari Jody. Ngerti kan? Enggak, Mi. Enggak. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah mau cerai dengan Mas Jody. Jangan. Oh, Bu, ternyata begini perlakuan kamu terhadap anak saya. Kamu nggak usah ikut campur ya. Jelas saya ikut campur. Helena itu anak saya. Saya nggak akan membiarkan kamu menyakiti anak saya. Sudah. Anak sama ibu tuh sama saja ya. Helena, kamu nggak apa-apa, Nak? Kamu nggak apa-apa. Masih, Bu. Astagfirullah. Kenapa sih kamu nggak pernah cerita sama ibu tentang kelakuan mertua kamu? Hah? Aku cuma nggak mau membuat ibu khawatir. Tapi suami kamu tahu. Jody harus tahu, Helena. Biar nanti ibu aja yang cerita. Jangan, Bu. Tapi Jody harus tahu. Dia suami kamu. Biar dia bisa kasih tahu ibunya. Dan dia bisa melindungi kamu, Helena. Aku juga nggak mau membuat Mas Jody khawatir, Bu. Sekarang ibu bayangin. Ibu pikir kalau sampai dia tahu semuanya. Dia tahu kalau ibunya memperlakukan aku dengan semena-mena. Dia pasti akan sangat sedih, Bu. Bu, tolong rahasiakan masalah ini dari suamiku. Tapi Helena... Bu, gini. Aku yakin bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Dan aku yakin suatu hari nanti, ibu mertua aku pasti bisa berubah. Ibu juga harus yakin. Ya udah. Kalau memang ini yang terbaik buat kamu. Tapi janji sama ibu. Kamu harus cerita apapun. Gak boleh ada rahasia lagi. Iya, aku janji, Bu. Ajar kamu, Jody. Aku nggak akan biarin kamu hidup bahagia sama wanita lain. Kamu itu cuma milik aku. Cuma milik aku! Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka Panas ya. hati kita. Ya Allah. Hamba takut hal buruk menimpa anak hamba. Hamba mohon ya Rob. Tolong lindungi dan jaga anak hamba. Karena sesungguhnya hanya padamulah hamba minta pertolongan. Amin ya Rabbal Alamin. Ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Kurang ajar. Kalau begini terus semakin susah buat aku misahin mereka.
udah bangun? Kamu istirahat aja dulu. Mas, aku nggak apa-apa kok. Aku udah mendingan sekarang. Tuh, kamu pegang deh. Demam aku udah turun. Sini, coba aku cek dulu. Oh iya, alhamdulillah panasnya udah nggak ada. Makasih ya, Mas. Kamu udah perhatian sama aku. Aku beruntung sekali punya suami kayak kamu. Aku sayang sama kamu. Sayang, sudah menjadi kewajiban aku sebagai suami untuk jaga kamu dan calon anak kita. Oh iya, kamu kok nggak berangkat kerja? Berangkat nggak ya? Kayaknya aku mau jagain kamu aja di sini. Loh, tadi kan aku udah bilang kalau sekarang aku udah lebih baik. Jadi kamu berangkat kerja aja. Aku buatin kamu sarapan ya. Kamu yakin mau buatin aku sarapan dulu? Kan aku udah bilang di sini aja dulu. Oh, Mas, aku lupa bilang sama kamu kalau kemarin ibuku datang dan nginap di sini. Maaf ya, aku lupa bilang. Kok kamu bilang sama aku sih? Iya, aku lupa banget, Mas. Maaf ya. Ya udah aku ketemu deh. Ya. Kamu? Siapa yang suruh nginep di sini? Bu, Jody? ibu kapan datangnya? Kemarin ibu datang, Kok ibu nggak bilang sama Jody? ibu tiba-tiba kangen banget sama Helena. Jadi ibu langsung aja datang ke sini. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Kalau bisa, ibu itu nginepnya lebih lama lagi ya. Ya, kalau perlu sampai Helena itu melahirkan. Supaya Helena itu lebih tenang, Bu. Insya Allah. Mami lagi ngobrol ya sama ibu. Oh ya udah, dilanjut aja. Bu, Jody mau mandi, mau berangkat kerja. Hati-hati ya, Najodi ya. Ya. Kalau bukan karena anak saya, kamu dan anak kamu yang gak berguna itu udah saya usir kamu. Astagfirullah. Apa kuat anakku menghadapi mertua seperti dia? Ya Allah, berikanlah kekuatan batin pada Helena. Bu, ibu apa-apaan sih? Kok ngepel segala sih? Ini biar aku aja kan. Nah, udah, biar ibu juga ada kegiatan. Lagi pula kan kamu lagi hamil. Tapi aku bisa kok. Kali. Itu sih bukan kegiatan, tapi udah kewajiban kali. Rosa, sepertinya sejak saya datang, kamu gak suka sama saya. Kamu tuh pakai ngomong gitu lagi ya? Jelas-jelas saya tuh gak suka sama kamu, sama anak kamu. Semenjak kalian ada di kehidupan anak saya tuh kehilangan menantu idaman saya. Tapi Mi, Zoya yang sudah pergi meninggalkan Mas Jody. Jauh sebelum aku hadir di kehidupan Mas Jody. Bahkan dia itu lebih mementingkan egonya dibanding perasaannya terhadap Mas Jody. Kamu tuh so tau ya! Keterlaluan kamu ya. Mentang-mentang kamu orang kaya, kamu bisa semena-mena sama kami orang gak punya, hah? Kamu ingat, kaya miskin itu hanya status di dunia. Akhir dari kehidupan adalah kematian. Kalau orang sudah mati, derajatnya sama di mata Allah. Jadi kamu jangan membanggakan kekayaan yang kamu punya, ngerti? Kamu gak usah so tau ya. Kamu gak usah ceramain saya kayak begitu. Gak penting kali.
Ibu sudah, Ibu, aku mohon sama Ibu, sudah tahu usah diperpanjang lagi, Bu. Gak apa-apa, Aku mohon, Helena. Bu. Helena, Ibu gak bisa tinggal diam. Mertua kamu ini gak bisa semena-mena sama kamu. Kalau perlu, Ibu biarkan kelakuan dia sama Jody. Apa kamu bilang kan? Kamu tuh berani yang ngancam saya. Mami, stop. Sudah, Mami, aku mohon. Mami, jangan kamu ya. Ibu sudah, Ibu. Ibu sudah, aku mohon. Mami. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Helena, kamu gak apa-apa, nak. Helena, ya Allah. Ayo, nak. Maaf, Bu. Bapak tidak bisa ditemui. Ibu harus keluar. Lepasin. Zoya, Sampai kapan kamu menghindar dari aku? sampai kamu berhenti mengejar aku. Setelah semuanya yang udah terjadi di antara kita, aku bener-bener gak ada artinya lagi untuk kamu. Zoya, aku tekanin lagi sama kamu. Kamu itu cuma bagian dari masa lalu aku, nggak lebih. Sekarang aku udah punya istri. Aku cinta Helena melebihi apapun. Mengerti kamu, Zoya? Assalamualaikum. Apa, Bu? Helena masuk rumah sakit? Iya, Bu. Saya ke sana. Oh iya, saya. Aku minta sama kamu. Kamu lupain aku. Sepertinya memang sudah tidak ada tempat untuk aku di hidup kamu. Dan ini sangat menyakitkan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya nggak akan maafin kamu. Ini sepenuhnya bukan salah saya. Tapi kamu juga ikut bersalah. Kok saya? Mami? Gimana kondisinya Helena? Helena tadi mengalami pendarahan, nak. Lalu dokter mengambil keputusan untuk melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan Helena dan bayi kamu. Astagfirullah, Bu. Usia kandungan Helena kan baru 7 bulan. Dan seharusnya normalnya Helena itu melahirkan di usia kandungan 9 bulan. Ya Allah. Bu, maafin Jody, Bu. Kamu jangan menyalahkan diri kamu, Jody. Sebaiknya kamu doain aja supaya Helena dan bayi kamu gak apa-apa, ya? Ya Allah, hamba mohon kepadamu, tolong selamatkan istri dan anak hamba. Hamba mohon ya Rob. Gimana, Dok? Kondisi istri saya dan anak saya, Dok? Gimana, dokter? Alhamdulillah, Bu Helena sudah melewati masa kritisnya. Terima kasih banyak, Dok. Silakan. Mari Bapak ikut. Cantik banget. Sini. Iya. Ibu mau gendong cucu ibu. Sama nenek, sama nenek. Lihat. Sayang, terima kasih ya karena kamu sudah memberikan aku seorang putri yang cantik kayak ibunya. Mungkin sekarang aku adalah pria yang paling bahagia di seluruh dunia. Terima kasih ya. Sial. Anak ini bisa menggagalkan rencanaku memisahkan Jody dan Helena. Aku nggak boleh tinggal diam. Udahlah Tante, gak ada gunanya kita misahin mereka. Zoya, kamu tuh nggak boleh menyerah. Jody tuh udah gak cinta lagi sama aku. Apalagi sejak ada anak itu, pasti jadi makin cinta sama Helena. Gini Zoya, sekarang Tante punya ide bagaimana caranya mereka berpisah. Dan kali ini ide Tante itu pasti berhasil. Asal kamu mau bantu Tante juga. Helena, boleh nggak Mami gendong cucu Mami?
Boleh, Mi? Boleh? Sini. Wih, cantiknya nih cucu Mami kayak mamanya ya. Iya kan? Lena, Mami mau minta maaf loh. Selama ini Mami tuh jahat sama kamu. Mami minta maaf ya sayangnya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Mami sadar dan bisa menerima aku. Anak ini memang membawa berkah. Biar aku yang buka pintunya, Mi. Jangan nakal ya. Maaf, cari siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jody? Mami? Ya, tuh. Hai, cantik. Tuh, siapa tuh? Loh, kok Nanda sama Mami? Tadi ada temannya laki-laki. Terus Nanda dititipin sama Mami. Gak tahu dia kemana sekarang. Tamu laki-laki? Selamat siang. Saya mau antar titipan buat Ibu Helena. Mohon boleh? ditandatangan di sini. Di sini ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Loh, sayang. Nanda mana? Dia baru aja tidur. Gimana, Mas? Kamu dapat nggak susunya? Oh iya, nih. Bener kan? Oh iya sayang, tadi aku juga dikasih surat sama kurir. Katanya buat kamu. Dari siapa? Aku juga nggak tahu. Mami mana? Sayang. Kamu kenapa? Enggak. Nah, aku nggak apa-apa kok. Kamu kayak kaget gitu. Emang surat dari siapa sih? Kamu kayak kaget. Astaga. Jody, kamu lihat ini. Ini foto apa? Jawab. Ini foto apa? Mas, dengar dulu penjelasan aku. Aku bisa jelasin semuanya. Kamu mau jelasin apa lagi sama aku? Ha? Ternyata kamu di belakang aku, kamu selingkuh. Mas, kamu percaya dengan semua ini? Kamu percaya apa yang kamu lihat? Kenapa bisa tiba-tiba ada foto-foto itu? Aku nggak pernah merasa melakukannya, Mas. Masih saja kamu menyangkal ya? Sudah tahu kamu, lihat itu bukti-buktinya. Foto kamu kan? Sekarang kamu udah gak bisa bohong lagi. Jadi selama ini, kamu tuh udah selingkuh di belakang anak saya. Iya kan? Aku nggak nyangka. Kamu balas kesetiaan aku selama ini sama kamu. Dengan kamu tidur sama Ria. Aku nggak pernah melakukannya, Mas. Aku juga setia sama kamu, Mas. Ayo ke aku. Mas, dengerin penjelasan aku dulu, Mas. Tunggu dulu sebentar, Mas. Apa lagi mau Kesempatan didengar aku coba? untuk bicara, Mas. Sebentar. Ayo. Mas, denger dulu.
kamu dari sini! Astagfirullahaladzim. Aku nggak mau lihat lagi muka kamu. Helena. Jody, kenapa kamu kasar sama Helena? Sebenarnya apa yang terjadi? Semua ini adalah salah anak kamu. Pura-pura saja dia jadi istri yang baik. Ternyata anak kamu tuh perempuan murahan ya. Kurang ajar kamu. Bu, lebih baik ibu bawa anak ibu dari sini. Mas, tunggu dulu. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku nggak mungkin melakukan perbuatan serendah itu, Mas. Demi Allah, Mas. Aku nggak pernah selingkuh dari kamu, Mas. Aku dijebak. Mas, lihat aku, Mas. Lihat, kamu harus percaya sama aku. Jody tolong percaya sama Helena. Sebaiknya kalian itu menyelesaikan masalah. Jangan pakai emosi. Jody, Helena itu sudah mengkhianati kamu. Tidak sepantasnya kamu memaafkan dia. Jangan ikut campur kamu, Rosa. Biar saja mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sudah, Bu. Helena. Aku akan urus surat perceraian kita. Dan Anda tinggal sama aku. Astagfirullah. Tapi Mas, Jody, aku nggak mau cerai dari kamu, Mas. Udah Helena. Mas, Mas tunggu. Sudah Helena. Udah nak. Sang pencipta segalanya, hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita. Betapa indahnya rahmatnya menerima semua hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita, sang pencipta yang mengubah kita, hidayah yang akan pernah jauh untuk kita. Helena, kamu kenapa? Hah? Aku sudah resmi bercerai dengan Mas Jody, Bu. Dan Mas Jody memenangkan hak asuh atas Nanda. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku gak kuat, Bu. Aku sakit. Sakit sekali, Bu, rasanya. Udah Helena. Istighfar nak. Semua ini udah jalannya dari Allah. Kamu harus ikhlas. Ya. Tapi, Bu, Sudah. Ibu yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. tapi aku ibu kandungnya, Bu. Aku berhak untuk bertemu dengan Anda. Mereka nggak bisa melarang aku, Bu. Hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka. Sekali lagi nak. Ngapain kamu kesini lagi? Aku mau ketemu sama Nanda. Apa kamu bilang? Kamu mau ketemu sama Nanda?
Aku nggak akan ngizinin sampai kapanpun. Asal kamu tahu ya. Jody, Helena ini adalah ibunya. Sampai kapanpun dia berhak ketemu sama Nanda. Apa ibu lupa? Hak asuh anak itu atas nama saya, bukan atas nama Helena. Tega sekali kamu, Mas. Setelah kamu menceraikan aku, masih kurang puas juga kamu. Dan sekarang kamu memisahkan aku dari Nanda. Gimana perasaan kamu, Mas? Aku ini ibu kandungnya. Kurang puas? Iya, aku memang kurang puas. Setelah kamu mengkhianati aku dengan kamu tidur sama pria lain. Apa aku salah? Aku ngelarang kamu ketemu sama Nanda. Keterlaluan kamu, Jody. Jody, masuk. Gak ada gunanya kita bicara sama mereka. Tolong, Mas. Aku nggak akan ngizinin kamu sampai kapanpun. Jody. Tapi, Mas, tolong kasih aku kesempatan, Mas, untuk bisa ketemu sama Nanda. Mas, Mas Jody, aku mau ketemu sama Nanda, Mas. Udah Helena. Sudah. Lain kali kita coba lagi, nak. Sabar, sayang. Jody, kamu harus menikah dengan Zoya. Sampai kapan kamu bisa bertahan untuk ngurus semuanya sendiri? Mami pikir juga kamu kan bisa tahan. Mami, Jody akan cari jalan keluarnya. Mungkin Jody juga akan mengontrak pengasuh untuk mengasuh Nanda. Iya, kasihan Nanda. Biar bagaimanapun dia butuh sosok seorang ibu. Dan Mami yakin Zoya tuh bisa menggantikannya. Karena Mami lihat juga Zoya sangat sayang sekali sama Nanda. Seperti ke anaknya sendiri. Maaf, Mbak. Iya? Saya mau tanya, ini siapa yang nikah ya? Pak Jody, Mbak. Dengan siapa? Kalau nggak salah nama mempelainya Zoya. Duluan Mbak ya? Mari, Mbak. Saya terima nikah dan kawinnya Zoya Aulia binti Haji Al-Basit dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Aku nggak nyangka secepat ini kamu menggantikan posisi aku dengan wanita lain. Teganya kamu, Mas. Helena, kamu kenapa? Kamu kenapa, Nak? Mas Jody. Kenapa lagi, Jody, ya? Ayo sini, sini. Belum lama kita bercerai. Mas Jody sudah menikah lagi. Aku tahu ini bukan urusan aku. Dan aku udah gak berhak untuk mencampurinya. Tapi sakit sekali rasanya, Bu. Helena, dengerin. Mungkin ini jalan terbaik buat kamu, nak. Supaya kamu bisa ngelupain Jody. Dan kamu bisa ngelanjutin hidup kamu ke depan. Ya? Aku sangat kecewa dengan keadaan ini, Bu. Aku kecewa sekali. Tapi aku sadar hidup ini harus terus berjalan. Dan aku harus kuat. Aku harus kuat. Ibu yakin kamu pasti kuat. Yang sabar, sayang. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik agar aku bisa ikhlas menjalani kehidupanku ke depannya nanti.
Aku mohon ya Allah, seandainya memang kami nggak mungkin bisa bersatu kembali, tolong pertemukanlah dengan anakku. Aku ingin membelainya, menyayanginya, dan merawatnya. Ya Allah, berikanlah jalan ridhomu agar aku sabar menunggu waktu bahagia darimu ya Allah. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Hidayah yang membuka mata hati kita. Zoya, Zoya bangun. Nanda nangis nih. Zoya, bangun nih, Nanda nangis. Zoya bangun, Zoya. Kenapa aku yang harus repot ngurusin anak ini sih? Kenapa sih nggak dikasih ke ibunya aja? Repot deh. Lagian kan dia udah bisa jalan. Kenapa nggak langsung kamarnya mami aja? Kok kamu gitu sih? Kalau Jody tahu pasti marah sama kamu. Udah bangun. Jadi kan nggak ada di rumah ini. Lagian, kenapa sih nggak nyewa babysitter aja? Jadi aku nggak repot ngurusinnya. Gitu sih kamu. Ya udah, mami yang bawa. Ayo sana. Zoya, gantian dong pegang Nanda. Dari pagi mami terus harian capek kan jagain dia terus. Kan aku udah bilang cari babysitter. Sekarang mami kan jadi repot sendiri. Mami juga ngerti, tapi babysitter tuh kan susah. Dari kemarin mami belum dapat. Mami, aku tuh nikah sama Jody bukan berarti aku nerima anak itu. Kok kamu bisa ngomong gitu sih? Waalaikumsalam. Halo, anak papa ngapain aja hari ini? Kau mandi dulu. Kasian kan Nana ntar bisa sakit kena udara kotor dari luar. Jadi? Iya, papa lupa. Aku mandi dulu. Mah, jadi mandi dulu ya. Iya. Ya udah sekalian aja. Aduh, repot aku pengen berduaan sama Jody nih. Kok Joya jadi gitu ya? Apa yang selama ini saya perbuat terhadap Helena? Kenapa bisa berbalik pada saya? Zoya yang begitu saya banggakan, kok tega seperti itu sama saya? Sempurna. Apa ini semua karma bagi saya? Saya telah menyanyiakan menantu saya yang baik. Kasihan Nanda, dia jadi korban. Ini salah saya bodoh, saya menyesal. Bukan saya. Mami, Ada apa sih? oh Mami, Nanda bau. Mami tolong dong bersihin, aku nggak kuat nyiumnya. Kamu tuh makin hari makin keterlaluan ya. Kamu mencintai Jody, tapi tidak mencintai anaknya. Mami nggak usah lebay gitu deh. Karena aku udah pernah bilang, sampai kapanpun aku nggak akan pernah nerima anak itu. Zoya, Mami nyesal kamu ikut dalam kehidupan Jody. Tahu kamu seperti ini, saya akan tetap mempertahankan Helena jadi menantu saya. Jangan pernah sebut nama perempuan itu di depan aku. Sekarang muak,
kesel sama keluar. Kamu tuh keterlaluan ya. Jody harus tahu semua ini. Kalau Mami sama beraninya, Mami akan rasain lagi. Cepet ambil. Nah. Aduh. Cepet. Ah, cepet. Keluar. Jody, tunggu Jody. Mami mau bicara. Mami serius banget. Memangnya Mami mau bicara apa? Mami mau jujur sama kamu. Sebenarnya Helena. Mas, boleh liatin Nanda nggak di kamar? Aku mau ngambil minum ke bawah. Biarin Mami saja. Yaudah, Mami. Yaudah sayang, nanti aku jagain Anda. Tapi aku mau mandi dulu. Iya, Mas. Kita ngobrolnya besok aja nih. Besok aja di libur. Kita lanjutin lagi ya besok. Ngomongnya. Jangan kamu berani ganggu pernikahan aku sama Jody. Kalau kamu berani, aku nggak segan-segan ngusir kamu dari rumah ini. Zoya, kamu tuh jahat ya. Kamu tuh memang jahat. Apapun yang kamu lakukan, saya akan tetap mengadukannya sama Jody. Minggir kamu. Aku nggak akan biarin kamu ngancur semua yang udah aku capai. Kamu jangan nekat. Apapun yang akan kamu lakukan, saya akan bongkar semuanya biar tahu semuanya. Aku nggak segan-segan ngancurin kamu. Zoya, kamu jangan nekat ya. Zoya! Mas! Ya ampun, Mami! Mami! Ya ampun, Mami! Mami, ya ampun, Mami! 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 Ya ampun! Mami! 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 Ya ampun, Mami! Ah! Mami! Astagfirullahaladzim. Mami! 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 Bangun, Mami! Mami! Mami, bangun, Mami! Mami! Zoya! Mami, kenapa, Zoya? Nggak tahu, Mas. Mami! Ya Allah! Mami! Mami, bangun, Mami! 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 Zoya, kamu jangan diam aja. Panggil dokter, Zoya! Iya, Mas. Iya, Mas. Mami! Mami! Dok, gimana dok kondisi ibu saya, dok? Masa kritisnya sudah terlewatkan. Hanya saja... Dokter, hanya saja apa? Kami minta maaf sebelumnya, Pak. Dokter, tolong jangan bertele-tele sama saya, dok. Tolong jelasin apa, dok? Ibu Anda mengalami stroke. Ada pembuluh darahnya yang pecah yang mengakibatkan kelumpuhan setengah anggota badannya dan gangguan dalam bicara. Enggak mungkin, dok. Enggak mungkin ibu saya kena stroke. Enggak mungkin. Dokter, tolong lakukan apa saja, dok, supaya ibu saya sembuh, dok. Tolong, dok, tolong! Maaf, kami turut prihatin. Saya permisi dulu. Enggak mungkin ibu kena stroke. Enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Kenapa ini, ya Allah?
Sayang, kok belum berangkat kerja sih? Sini, biar aku yang nyopin Mami. Mumpung Nanda masih tidur. Makasih ya sayang. Aku beruntung banget punya istri kayak kamu. Jody berangkat kerja ya. Orang kayak kamu masih punya air mata ya? Udahlah, Mami. Mami itu sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mami cuma bisa pasrah ngeliat kebahagiaan aku sama Jody. Apa? Mami ngomong apa sih? Jelas banget deh. Nih, makan sendiri. Apa-apaan ini? Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Lo ada hubungan apa sama Zoya? Hah? Lo kenapa SMS Zoya? Zoya itu istri gua! Saya suruh sama Zoya! Disuruh apa? Jawab! Buat apa? Hah? Buat apa? Gue baru ingat. Lo yang tidur sama Helena kan? Yang difoto. Iya kan? Saya disuruh! Bangun! Lo ikut sama gue sekarang. Ikut! Ayo! Zoya! Zoya! Buka pintunya! Sayang, kamu... Kamu kenal orang ini kan, Zoya? Kenal kan? Iya kan? Kamu kenal kan? Jangan kamu pikir aku nggak tahu semua kebusukan kamu. Jangan pernah bilang sayang lagi sama aku, Zoya. Kamu gak pantas. Kamu tega, Zoya. Kamu tega fitnah Helena supaya kamu jadi istri aku. Kamu keterlaluan. Sekarang kamu udah tahu sih. Terus kamu mau ngapain? Cerain aku? Balik lagi sama istri kamu kan itu? Tolong kamu lepasin Nanda. Atau aku akan jeblosin kamu ke penjara. Penjara? Aku nggak salah. Aku nggak mau masuk penjara. Aku cuma pengen kamu jadi suami aku. Dan aku cuma nyuruh dia untuk dijebak Helen. Dan Mami, aku nggak pernah ngedorong Mami. Mami yang terus-terusan mundur karena nggak mau deket-deket aku. Oke, Zoya. Oke, Zoya. Oke. Aku janji, aku nggak akan salahin kamu, Zoya. Dan aku sama sekali nggak akan tinggalin kamu. Ya. Gak, aku bukan orang bodoh. Zoya, sayang. Siapa yang bilang kamu bodoh? Nggak ada, kan? Hah? Aku nggak pernah bilang, kan? Gini aja. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, Zoya, kamu pasti kasih Nanda dong, kamu lepasin Nanda, ya? Aku kan kangen sama Nanda. Aku janji, Zoya, kamu bisa pegang janji aku. Ya? Ya kan? Ya kan? Oke, sini sayang. Sini
sama papa. Ya. Aku janji sama kamu kan, sayang? Ya, sini sayang sama papa. Oh. Pak, tolong Bapak tangkap mereka. Baik, Pak. Gak mau masuk penjara. Gak masuk penjara. Gak, aku gak mau. Aku tuh gak salah. Ini tuh gara-gara mami kamu juga. Gak mau masuk penjara. Gak mau masuk penjara. Mami. Mami. Jody udah tahu semuanya, Mi. Tapi yang paling penting sekarang, Mami, kita harus minta maaf sama Helena, Mami. Mami, Helena, Mami. Mas Jody? Ini. Iya. Ini Nanda. Kamu Iya. Aku sudah menikah, Mas. Aku juga sudah ikhlas menerima kenyataan kalau kamu juga sudah menikah dengan Zoya. Karena aku sadar hidup ini harus terus berjalan. Zoya udah aku jeblosin ke penjara. Aku baru sadar. Dan betapa bodohnya aku, Helena. Kamu sama sekali gak pernah berkhianat sama aku. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya semuanya terbongkar. Tapi aku sudah menjadi milik orang lain, Mas. Iya, aku tahu. Dan aku terlambat. Kamu gak boleh menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Jadikan semuanya sebagai pelajaran. Semuanya pengalaman yang sudah-sudah. Maafin aku. Kalau selama ini aku gak pernah bisa menjadi menantu idaman yang baik buat Mami. Aku sudah gagal. Helena, mulai sekarang dan sampai kapanpun juga, kamu boleh menemui Nanda. Ajak jalan-jalan juga gak apa-apa. Yang benar, Mas. Iya. Kita Alhamdulillah. manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta segalanya. Ya Allah, akhirnya Engkau mengabulkan semua doa-doaku. Terima kasih ya Allah. Membuka mata hati kita.
Sayang, sayang banget Mama. Mama kangen sekali sama